Hai, perkenalkan nama saya Novianti Florentina Pandi, kelas 6A Manajemen Perusahaan, Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan membuat tugas manajemen strategi, yaitu akibat dari melemahnya rupiah, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Mari simak penjelasannya. Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbesar dari proyeksi PDB sebesar 9,1 triliun USD melampaui Jepang dan beberapa negara kawasan Eropa. Rupiah memiliki arti penting secara global, namun kondisi rupiah sekarang melemah. Dari tahun ke tahun, harga rupiah kalau dikalkulasikan ke dolar Amerika Serikat itu semakin meningkat. Kita diingatkan kembali pada krisis tahun 90-an bahwa di situ terjadi kerusuhan sosial yang meluas dan pada akhirnya berdampak kepada jatuhnya jabatan Presiden Soeharto. Yang awalnya nilai tukar rupiah ke dolar AS senilai 2.600 per 1 dolar turun drastis hingga mencapai 11.000 per 1 dolar, dan seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian rupiah menurun hingga 14.000 per 1 dolar. Namun, Indonesia berhasil menstabilkan kembali nilai tukar rupiah walaupun ditimpa masalah saat pandemi COVID-19. Rupiah melonjak naik hingga 16.000. Penerbit rupiah di Indonesia adalah Bank Sentral, yang dimana kita kenal dengan sebutan Bank Indonesia. Bank Indonesia secara proaktif mengelola nilai tukar rupiah sebagai respon terhadap ketidakpastian perekonomian global, seperti antisipasi kenaikan suku bunga AS dan melemahnya perekonomian Tiongkok. Dicatat pada bulan Maret, suku bunga acuan Indonesia mencapai 6% dengan tujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengelola potensi dampak inflasi dari barang-barang impor. Nah, hal ini akan membuat rupiah akan lebih stabil dibandingkan dolar AS. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa nilai dolar AS meningkat ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga. Jadi Federal Reserve ini merupakan bank sentral Amerika Serikat. Jadi jika mereka meningkatkan suku bunga tersebut, maka dolar AS pun akan naik. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin menarik aset tersebut dan mendatangkan investasi asing. Nah, di samping itu, maka agar Bank Indonesia dapat melawan kenaikan dolar AS, maka mereka juga harus menaikkan suku bunga. Yang sebelumnya tingkat suku bunga Indonesia sekitar 3%, naik menjadi 6%. Nah, kenaikan suku bunga ini guna membantu mengurangi inflasi. Namun perlu kita ketahui, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya karena biaya pinjaman juga semakin meningkat. Bank Indonesia memiliki dua instrumen moneter yang mereka keluarkan, yaitu Surat Berharga Asing Indonesia dan Sukuk Bank Indonesia Falas Asing. Instrumen tersebut dirancang untuk memperkuat nilai tukar rupiah dengan menarik modal asing pasar keuangan dalam negeri. Indonesia semakin optimistis menghadapi tantangan pasar keuangan global. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi makin terlihat, yaitu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah yang kuat. Dua instrumen moneter ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dan meningkatkan ketahanan pasar, sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memitigasi dampak ketidakpastian perekonomian global terhadap mata uang. Keuntungan dari melemahnya rupiah. Yang pertama, dari melemahnya rupiah, maka mengakibatkan ekspor lebih tinggi. Mata uang yang melemah membuat ekspor suatu negara menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Hal ini dapat berpengaruh pada industri dalam negeri yang terlibat ekspor dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan aktivitas perekonomian secara keseluruhan, dan berkontribusi pada perbaikan defisit transaksi-transaksi yang berjalan terutama bagi negara-negara yang kesulitan dalam daya saing. Yang kedua, meningkatkan pariwisata dan merangsang pertumbuhan ekonomi serta membuat kebijakan moneter fleksibel.
Kelemahan dari melemahnya rupiah yang pertama dapat menyebabkan inflasi karena daya impor meningkat. Hal ini mencakup barang konsumsi dan bahan mentah yang berpotensi menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Lama-kelamaan berjalannya waktu juga akan mengurangi insentif bagi perusahaan domestik untuk memangkas biaya yang mungkin berdampak pada produktivitas jangka panjang. Selain itu yang kedua juga berdampak pada warga negara yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri akan mahal sehingga mengurangi daya beli global mereka. Dan yang ketiga, devaluasi yang cepat dan besar dapat menghalangi investor internasional dan menyebabkan pelarian modal karena nilai real kepemilikan mereka dalam mata uang lokal berkurang, dan hal ini dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan dan perekonomian pada umumnya. Namun, di beberapa bulan yang lalu, Bank Indonesia telah memperlihatkan pencapaian indikator ekonomi Indonesia, di mana yang pertama, surplus perdagangan Indonesia tetap berlanjut, terutama dari sektor non-migas. Yang kedua, kinerja ekspor terus tumbuh, terlihat dari kekuatan permintaan mitra dagang utama yang tetap positif. Dan yang ketiga, posisi cadangan devisa dapat memperkuat sektor eksternal dan dapat menjaga stabilitas makroekonomi dan serta kestabilan sistem keuangan. Dan yang keempat, nilai tukar rupiah tetap berdaya saing dan cukup kompetitif untuk bersaing dengan mata uang negara berkembang lainnya. Yang kelima, inflasi atau IHK tetap terjaga dalam kisaran 2,57% plus minus 1%. Yang keenam, Bank Indonesia menetapkan suku bunga atau BI rate di 6% untuk menstabilkan ekonomi kita. Nah, dalam peramalannya, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di tahun 2045. Maka mata uang Indonesia, atau dalam hal ini rupiah, pasti akan mendapatkan daya tarik yang signifikan di pasar global. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam perdagangan dan keuangan regional, dan kemungkinan rupiah akan menjadi mata uang yang lebih umum digunakan transaksi regional dalam meningkatkan status global lainnya. Baik, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat menonton.